Nah, jadi memang dari yang kita kumpulkan dari 2019, 2014, 2012 di DKI dan 2010 di Solo, itu ijazahnya sama semua. Projo akan menggelar kongres ketiga di Jakarta dengan tema Selalu Setia di Garis Rakyat. Minggu depan tanggal 1 dan 2 November 2025 Projo akan menggelar kongres ketiga di Jakarta dengan tema Selalu Setia di Garis Rakyat. Karena itu kami sowan ke Pak Jokowi karena sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka kongres ketiga Projo 2000. Arahannya adalah bahwa kita mendukung pemerintahan ini karena pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini adalah pemerintahan yang mendapat mandat rakyat, dan kami dari Projo kan memang yang menginisiasi pendukung awal sejak awal, sehingga kita berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bang Iqbal. Ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba-tiba menunjukkan ijazahnya, bukan ke pengadilan, bukan ke publik, tapi ke relawannya sendiri, kita patut bertanya, untuk siapa sebenarnya kebenaran itu diperlihatkan? Ini seperti jeruk makan jeruk, sebuah pertunjukan ke orang-orang yang memang sudah dipercaya sebagai termul. Lalu apa artinya kebenaran jika hanya dipertontonkan di ruang tertutup, di antara tepuk tangan relawan yang tak akan berani bertanya? Kita hidup di era di mana kebenaran bisa dikemas seperti drama, dijual seperti narasi politik, dan disembunyikan di balik kalimat tidak perlu dijelaskan lagi. Dan hari ini kita menyaksikan satu bab baru dalam drama panjang. Jokowi menunjukkan ijazahnya bukan ke rakyat, bukan ke hakim, tapi ke relawannya sendiri. Ya, Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Projo, keluar dari pertemuan itu dengan wajah puas. Katanya, kami sudah lihat ijazah asli Jokowi. Tapi siapa sebenarnya Budi Ari? Relawan, loyalis, orang dalam lingkaran Jokowi. Jadi ketika dia berkata ijazah itu asli, apakah itu cukup membuktikan di mata publik? Apakah itu bisa menggantikan proses pembuktian hukum atau akademik yang sah? Jawabannya tidak. Mari kita jujur. Jika seseorang pejabat negara ingin membuktikan keaslian ijazahnya, tempatnya bukan di rumah pribadi, bukan di depan relawan, tapi di ruang publik yang netral dan terbuka. Ketika publik mempertanyakan, itu bukan serangan personal, tapi tuntutan transparansi. Dan transparansi bukan berarti menunjukkan kertas di ruang tertutup, melainkan membiarkan publik dan lembaga berwenang memeriksa dan menilai. Jokowi memilih jalan simbolik. Jokowi memilih jalan simbolik, menunjukkan ijazah di depan relawan, lalu membiarkan mereka menyebarkan kabar bahwa semuanya asli. Ya, kami sudah melihat asli. Tapi inilah masalahnya. Politik simbolik seringkali digunakan untuk menggantikan fakta. Ketika masyarakat mempertanyakan bukti yang diberikan bukan dokumen, tapi narasi,
dan narasi itu dibungkus dengan loyalitas. Apalagi ketika setelah penunjukan ijazah itu muncul pernyataan politik lagi bahwa Projo diminta mendukung pemerintah Prabowo Gibran. Pertanyaannya, apakah ini pertemuan akademik atau pertemuan politik? Apakah ini klarifikasi atau konsolidasi kekuasaan? Kita bisa membaca arah angin. Budi Ari datang bukan hanya untuk melihat ijazah, tapi juga untuk menerima mandat politik baru. Mandat untuk kembali memperkuat barisan agar relawan Jokowi tidak berbalik arah di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi yang ironis, setelah reshuffle, setelah kehilangan kursi menteri, Budi Ari masih menegaskan kesetiaannya. Dan Jokowi pun seperti biasa menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan baru yang di dalamnya ada anak kandungnya sendiri, Gibran Raka Buming Raka. Semuanya tamat rapi, tapi justru disitulah letak keretakan moralnya. Pertemuan ini mengandung pesan ganda. 1. Pembelaan terhadap legitimasi pribadi ijazah. 2. Konsolidasi loyalitas politik Projo. Sebuah langkah politik yang menggabungkan sentimen personal dengan kepentingan kekuasaan. Tapi di mata rakyat ini justru memperlihatkan dua hal yang menggelitik nurani. Pertama, kenapa seseorang presiden perlu menunjukkan ijazah ke relawan? Kedua, kenapa hal itu selalu diiringi dengan perintah politik? Kalau memang ijazah itu sah, sederhana saja. Buka, tunjukkan di hadapan publik. Biarkan universitas menegaskan secara terbuka. Tidak perlu drama, tidak perlu konferensi pers di ruang tertutup. Karena semakin sering dijelaskan dengan cara simbolik, semakin banyak orang-orang bertanya apa yang sebenarnya yang disembunyikan Pak Jokowi. Dan mari kita jujur, publik sekarang bukan buta, bukan mudah digiring. Mereka tahu bedanya antara bukti dan pencitraan, antara keaslian dan rekayasa politik. Menunjukkan ijazah di hadapan relawan hanya mempertegas bahwa kepercayaan Jokowi saat ini hanya tinggal di lingkar dalamnya sendiri. Publik tidak ingin disuguhi lagi drama, tapi keterbukaan. Bukan kata sudah, tapi bukti yang bisa diuji. Karena kalau semuanya sudah jelas, tidak akan ada laporan polisi yang dilayangkan kepada pengkritik. Tidak ada ketakutan menghadapi pengadilan, dan tidak perlu menjadikan loyalis sebagai saksi kebenaran. Apa yang kita saksikan hari ini adalah bentuk nyata dari politik simbolik tanpa substansi. Menunjukkan ijazah ke relawan itu sama saja seperti menunjukkan kebenaran di depan cermin. Kita hanya meyakinkan diri sendiri. Dan perintah untuk mendukung Prabowo Gibran itu bukan arahan kenegaraan. Itu manuver pengamanan politik. Sebuah langkah agar jejaring relawan Jokowi tidak menjadi oposisi diam-diam terhadap pemerintahan baru. Namun publik tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Projo sudah kehilangan pengaruh moral sejak berubah dari gerakan rakyat menjadi alat politik. Ketika mereka menyaksikan drama ijazah, mereka tidak melihat kebenaran, mereka melihat ketakutan. Ketakutan bahwa narasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh oleh satu kata, bukti. Kalau Jokowi yakin ijazahnya asli, hadapi secara terbuka. Kalau relawannya yakin,
bantu buktikan secara ilmiah, bukan hanya dengan testimoni. Karena dalam demokrasi, keaslian tidak diukur dari siapa yang bicara, tapi apa yang bisa dibuktikan. Dan selama ini belum terjadi. Publik akan terus bertanya, apakah ini kebenaran? Atau sekedar pertunjukan kekuasaan yang takut kehilangan panggung? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.